Thumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kau mau hidup dengan cara sekuler, silakan. Mau mengikut jejak Fir'aun, silakan. Mau mengikut langkah-langkah Qarun, silakan. Lamayitun, kamu semua akan tetap menjadi mayat. Oleh sebab itu apa yang ingin disampaikan pesan-pesan Allah dalam Al-Quran melalui cerita Ibrahim dengan Namrus, Musa alaihissalam dengan Fir'aun, ada pula cerita tentang Qarun, ada pula tentang Nabi Isa alaihissalam dengan musuh-musuh dakwah, ada pula tentang Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan. Itu semua tak lain tak bukan adalah untuk mengerti posisi bahwa kita hanya sekejap sementara saja di sini sampai pada akhirnya akan masuk kemari. Bayangkan kalau meninggal tahun 1111. Mudah cara ngingatnya. 1111. Siapa itu? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali meninggal tahun 1111. Sekarang tahun 2019. Jadi sudah berapa ribu tahun Imam Al-Ghazali di dalam yang barzah. Tapi bayangkan setiap detik pasti ada orang yang mengkaji kitab Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Bayangkan kalau kita meninggal tahun 256. Sekarang sudah tahun 1440. Artinya sudah di alam kubur 1200 tahun. Siapa itu 256? Imam Al-Bukhari. Tapi setiap detik pasti ada orang yang berkata rawahul Bukhari, riwayatkan Bukhari, hadis Bukhari, hadis Bukhari, hadis Bukhari, hadis Bukhari, hadis Bukhari. Indah kematiannya. Maka kalau cerdas, al-kayyis, siapa itu orang yang cerdas? Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, maka beramallah, berpikir setelah mati tetap mengalir. Hai orang-orang yang kaya-kaya, inginkah tetap dikenang sepanjang masa? Bangun masjid. Hai orang yang banyak uang, apakah engkau tetap ingin mengalir sampai dzalika lamayitun? Bangun pondok pesantren, sekolah untuk anak yatim. Adapun yang ini tinggal hanya sekedar kenangan semata. Itu dulu rumah orang kaya Pak Ustadz, itu dulu rumah penguasa, itu dulu. Sekarang sudah diambil oleh, akhirnya tak lagi berkesan. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Dan puncaknya adalah tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian nanti kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Selesai alam barzah, ditiupkan sangkakala. Idzas sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat. Lapisan ozon yang 600 km tebalnya itu tiba-tiba terbelah, fus. Masuklah uap panas dari atas, meteor-meteor berterbangan masuk ke dalam. Sedangkan sebesar bola kasti saja meteor jatuh, bam, menjadi danau. Bagaimana kalau sebesar bola sepak bola masuk, sebesar kulkas meteor masuk. Hancur kita berterbangan. Wa idzal nujum, planet-planet, idza syamsu kuwirat, digulung itu. Syamsu, matahari, kuwirat, digulung. Tak tahu apa yang terjadi. Wa idzal kawakibu tasarat, planet-planet bertabrakan, ambil tasbih gunting, ambil tasbih di atas gunting potong. Ketika butiran tasbih berhamburan, begitulah planet-planet Neptunus, Merkurius, Mars, Venus, matahari, bulan, bintang hancur, berkeping semuanya. Pada saat itu kita hanyalah butiran-butiran debu di atas. Wa taran nasa sukara, kau lihat manusia saat itu seperti orang yang mabuk terombang-ambing. Wa ma hum bisukara, mereka sebetulnya bukanlah orang yang mabuk, walakinna adzaballahi syadid, tapi saat itu adalah azab Allah yang amat sangat mengerikan. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kamu akan bangkit menghadap Allah, bangkit dari kubur. Ada yang bangkit dari kubur itu bagaimana dia? Yaqumu minal kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ada orang yang bangkit bangun dari kubur itu seperti orang yang kerasukan setan. Siapa dia? Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Ada yang bangkit dari kubur itu
kepalanya dalam bentuk keledai. Siapa dia? Inilah orang yang mendahului imam. Ada yang bangkit dari kubur itu, dibangkitkan bersama orang-orang yang zalim, dibangkitkan bersama Fir'aun, dibangkitkan bersama Qarun. Siapa mereka? Al-mar'u ma'a man ahab wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum man tashabbaha biqaumin. Siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, fa huwa minhum, maka dia anggap bagian dari kaum itu. Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, dan nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama mereka. Tapi ada pula orang yang dibangkitkan, dia pandang kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah, semuanya malaikat-malaikat. Aku bukan malaikat, aku bukan jin, aku manusia. Kenapa aku dibangkitkan bersama malaikat? Al-mahiru bil Qur'an. Orang-orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dibangkitkan bersama para malaikat-malaikat. Ada pula orang yang nanti menghadap Allah, di atas kepalanya tajum minan nur, ada mahkota dari cahaya. Ada yang dapat mahkota, ada yang tidak. Mengapa ini di atas kepalanya ada mahkota? Inilah orang-orang yang mendidik anak-anak generasi Qur'ani. Sekarang kita menanam, itu yang akan kita tuai. Menanam angin, menuai badai. Menanam padi, rumput pasti akan ada. Menanam rumput, tidak akan pernah muncul padi. Oleh sebab itu, tangan mencincang, kata pepatah Melayu, bahu memikul. Apa yang kau cincang, kau potong saat ini, itulah yang akan kau pikul di hadapan Allah. Sebenarnya dari dua ayat ini, kita sedang diingatkan menjadi makhluk yang bertanggung jawab tentang apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita fikirkan, apa yang kita program rencanakan ke depan, semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma innakum yaumal qiyamah tub'atsun. Betapa tidak adilnya Allah Subhanahu wa taala andai tidak ada hari kiamat. Sampai hati Ustaz mengatakan Allah tidak adil. Betapa kita tidak dapat menuntut apa-apa seandainya tidak ada hari kiamat. Di antara keadilan Allah dengan adanya hari kiamat. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan ayat 15-16 ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kajian dari dua ayat ini adalah mengenai fase setelah kehidupan di dunia. Kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya supaya kita selamat, bahwa kita hidup sebentar seperti yang Ustadz sampaikan, tapi nanti di alam akhirat itu sangat panjang. Bagaimana cara supaya kita selamat di akhirat, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana supaya kita selamat melalui ini? Alhamdulillah di alam arwah sudah selamat, di alam rahim selamat, di alam ini agak-agak selamat. Yang dua ini bagaimana selamat? Insya Allah kita akan bahas setelah yang satu ini.